kaget dikit. Selamat datang Fate ke Chit Chat. Aku tahu kamu udah menunggu 2 tahun kan untuk hadir di acara Iya, jujur ini. sebelum aku mulai masuk di musik industri Indonesia di Belantika musik Indonesia udah ini target pertama kamu udah kan? nungguin. Hari ini kita mau membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan bunga. Karena Fate lagi berbunga-bunga. Keren nggak bridgingan gue? Lagu yang ditulis oleh Saya dan Soin. Yes. Soin itu kalau misalnya makan mie, Soun. ya Soun. Kenapa sih? Judulnya berbunga-bunga Fate. Apakah ada abang-abangan kampus yang membuat kamu berbunga-bunga? Aduh, jangan abang-abangan. Koko. Aku sukanya Koko. Adakah koko-koko kampus yang membuat kamu flowery? Enggak, belum ada. Tapi kita mau mematahkan stigma musik Indonesia yang kalau Aku setuju banget. Nah, gimana sih Fate? Aduh. Kamu bisa ketemu Soin? Jujur, Soin ini tuh yang ngerjain musik single aku yang pertama sama kedua. Past. Masa lalu. Masa lalu bukan ya? Bukan, Oh, beda bukan. lagi. Tiba-tiba past. Iya, Iya, jadi sorry. dia kerjain yang single aku yang pertama sama kedua. Terus abis itu aku keluarin single-single lain lagi. Terus abis itu mereka reach out ke aku, mereka tuh pingin bikin lagu, tapi bukan mereka kayak sebagai produser di belakang single aku, tapi Soin Kolaborator. dengan Fate Oh, gitu. featuring Fate. With Fate. With Fate With gitu. Fate. Tapi ngomong-ngomong soal single, apakah sampai sekarang dari single pertama sampai single ini yang ke-6 ya? Hah? Ke-7? Berapa ya? 5 nggak sih? Iya, Yang kelima? Iya, Dari 5. single 1 sampai single kelima, apakah Fate masih single juga? Masih. Masih. Jadi kepada koko-koko yang telah membuat Fate berbunga, ayolah tanggung jawab. Ya nggak sih? Laki-laki tuh hanya bisa dipegang omongannya nggak sih? Iya. Dan tanggung jawabnya. Dan prompter aku mati. Ya, jadi aku harus bikin pertanyaan sendiri. Fate, kamu ketemu sama Soin kan udah lama. Apakah ada perubahan yang akhirnya kamu bilang, Kak, kita kan udah pernah kerjain 2 lagu pertama, kayak gini nih taste-nya. Kayaknya Fate sekarang, karena Fate juga pasti udah lebih dewasa dari zaman dulu debut setelah TVKI, anjay, The Voice Kids. Nah, Fate, kan kita sudah mengenal kamu, aku sih, at least aku mengenal Fate dari lagu masa lalu. Yes. Dan menurut gue itu udah ikoniknya Fate adalah ya lagu kayak gitu, ada groove-nya, ada R&B-nya, terus dari cara attitude kamu nyanyi tuh ada karakternya Fate. Dan akhirnya kita Bukan gue yang rilis berbunga gue. gue nggak diajak ya. Dan akhirnya Fate rilis berbunga-bunga yang menurut aku tetap inline dengan karakternya Fate. Iya. Apa yang membuat kamu berani konsisten di tengah seperti kita tahu gempuran lagu galau, apalagi kalau cewek sekarang rasanya kalau nggak nyanyi lagu galau bukan penyanyi gitu, ibaratnya kalau menurut orang. Kalau buat aku sebenarnya sebagai penyanyi dan musisi, Yoi, ya kita musisi. bukan artis ya? Musisi. Aku cukup bisa dibilang cukup idealis gitu sih. Ya. Jadi ketika misalkan aku pingin sesuatu, ya aku akan usahain gitu hal itu, dan aku pinginnya ya mungkin karena aku juga udah pernah nyobain nyanyi lagu ballad, terus udah pernah pop, R&B, dan aku paling nyaman itu ya di antara pop atau nggak R&B itu. Ya. Jadi ya aku ngelakuin apa yang aku suka, apa yang aku nyaman, dan aku juga kayak punya visi ke depannya pinginnya ya Indonesia jangan galau-galau mulu lah. Yoi. Ya gitu aja sih sebenarnya. WIB waktunya Indonesia berbahagia, Iya. ya kan? Waktu Bukan Indonesia bersedih. berbunga-bunga, Berbunga-bunga. coy. Waktu Indonesia berlabuh, tetap maksa. Iya, berlabuh. Tetap maksa. Enggak, waktu Indonesia berbunga-bunga. Ya kan? Dan berlabuh. Oke, Faith, gue pengen tahu dari berbunga-bunga ini, apakah ada satu pelajaran yang setelah lu ada di dalam prosesnya ya, whether it is waktu kamu lagi workshop atau waktu kamu lagi rekaman atau after release yang kamu lagi promo, satu hal baru yang kamu baru ternyata gue tuh orangnya gini ya sebagai musisi, yang kamu baru tahu lewat lahirnya lagu ini. Ada berapa ya? 2 yang aku pelajarin. Yang pertama itu ketika nulis lagu. Ya. Waktu nulis lagu ini kan kayak ibaratnya Soin kan berdua, sama ada satu bantuan lagi namanya Kadira. Kita berarti total berempat. Ya. Ketika 4 kepala itu digabung gitu tuh kayak, oh yang satu ngomongnya ini, yang satu pinginnya apa, Ya. aku pinginnya apa, Kadira pinginnya apa. Jadi kayak di situ kita kayak harus cari jalan tengah yang emang kita pinginnya, kita balik lagi awalnya pinginnya apa. Ya. Terus itu satu soal nulis lagu. Kedua, gue lupa lagi pengen ngomong apa lagi tadi. Gak apa-apa, tenang. Apa ya tadi? Nah, kalau sembari kamu mikir, akhirnya kasus-kasus yang kamu temui saat workshop misalnya, si Kadira ini pengennya
mungkin liriknya kayak gini, dari Soin pengen Iya. gini, kamu begini. Apakah pada akhirnya ini lagu kamu kan? Dan Soin. Iya, dan Soin. Cuman maksudnya kamu ada andil dan kamu ada ownership di lagu ini. Apakah Yes. pada akhirnya kamu tetap fight for what you believe in atau akhirnya kamu ya udah deh gue ikut. Most of the time kayak gimana? Lebih ke dimusyawarahin aja Oke. sih. Mufakat ya, sampai Iya, mencapai mufakat. mufakat gitu. Jadi kayak ya emang kita cari yang terbaik yang mana tanpa adanya bias gitu di pikiran kita sendiri. Oh sama tadi yang hal kedua itu aku tuh kurang pintar nulis lirik. Oke. Tapi kalau soal musik aku bisa kayak ngebayanginnya tuh langsung kayak oh gue pengen gini, referensinya ini itu tuh cepat gitu. Oke. Tapi kalau nulis lirik itu tuh aku lumayan lama karena banyak overthinkingnya gitu. Berarti kamu lebih bisa mengkomunikasikan visi kamu terhadap sebuah lagu itu dari melodi dan mungkin dari packaging, dari produksiannya dibandingkan liriknya. Iya, betul. That's why akhirnya kamu mendapat bantuan dari Soin juga, dari Kadira. Yes. Tapi apakah akhirnya kamu setiap nulis lagu liriknya duluan atau kamu tetap melodinya dulu deh, gue pengen convey feelingsnya lewat si nada-nada ini dulu, atau enggak beraturan tergantung? Mostly melodinya dulu. Tapi kadang tuh liriknya itu misalkan kayak aku tulis kayak secara kasar aja sih, misalkan pingin lagunya tentang ini, entar misalkan tiba-tiba kepikiran satu kayak statement yang kayaknya bagus gitu. Kata kuncinya gitu iya, ya? kata kunci gitu baru ditulis, entar baru kayak otak-atik musiknya, melodinya, kira-kira cari dulu referensinya sih sebenarnya. Referensi dulu sih yang paling utama. Menarik. Tapi kalau kita boleh ngomongin referensi, aku tahu mungkin cara bernyanyi kamu, bukan mungkin, sudah pasti cara bernyanyi kamu terinfluence sama beberapa artis yang pasti kamu idolain. Iya. Nah, apakah does it come naturally? Misalnya kamu dengerin, let's say Tori Kelly misalnya, kamu dengerin Tori Kelly, apakah kamu langsung identify, oh cara bernyanyi dia begini yang pengen gue adopt? Atau itu terjadi secara kamu nggak sadar karena kamu sering dengerin A, sering dengerin musisi B, akhirnya yang kamu keluarin dari produksi vokal kamu ya seperti itu? Kayaknya secara nggak sadar nih. Iya. Karena kayak dari kecil tuh aku tuh suka banget sama Ariana Grande. Terus abis itu baru kayak berkembang lagi, nemuin Tori Kelly, terus abis itu nemuin lagi PJ Morton. Pokoknya banyak banget gitu sekarang referensi aku. Jadi kayak secara nggak langsung, misalkan mereka riff enhance, kayak misalkan mereka ngeluarin apa, aku bisa kayak, oh ternyata kayak misalkan aku ngeliat mereka perform live dan ada improv yang aku nggak ketebak, tapi kayak aku menuju ke sana gitu loh, ngerti nggak sih? Iya, jadi kayak misalkan chordnya apa? Idenya sama, cuman sama. eksekusinya ternyata mereka lebih jelimet, terus akhirnya kamu mendissect itu lagi kan? Iya, betul. Nah, kembali lagi ke berbunga-bunga. Iya. Kan pasti semua single kalau zaman sekarang ada music videonya. Nah, di music video yang kali ini, aku pengen tahu apakah kamu orangnya, dari yang tadi kita dengar, kayaknya kamu cukup hands-on in terms of music production. Nah, kalau MV-nya, apakah kamu se-hands-on itu juga, atau kamu lebih nyaman untuk mempercayakan ke orang, bisa production house, atau dari tim label? Jujur yang ini nggak ada MV-nya. Oke. Adanya lirik video, tapi Yang vertikal itu ya? Iya. Tadi kita nonton bersama-sama. Iya. Tapi ngomongin soal musik video ya, misalkan di single-single sebelumnya, aku jujur aku cuma lebih ke ngasih tahu sih, aku pingin portray myself itu sebagai apa gitu. Yeah. Aku nggak mau terlihat yang terlalu alay, terlalu centil lah, terlalu apa. Jadi kayak in terms of kayak misalkan storyline, latarnya tuh kayak apa, aku lebih ke nyerahin ke tim produksi sih. Cuma yang penting kamu nitip kayak, tolong identity gue lu jaga ya, Iya, packaging gue kayak gini, brandingan gue kayak gini. Dan menurut aku itu hal yang penting sih, bahwa pertama berarti kamu udah tahu identity kamu kayak apa, sehingga kamu pengen orang lain yang mungkin mengerjakan sesuatu yang berkaitan sama kamu untuk bisa menjaga itu. Nah, kalau aku boleh minta kamu describe your brand as a musician ya, bukan Faith sebagai anak papah dan mamah yang sedang berkuliah sekarang, in 3 words. Misalnya kamu pengen associate yourself with apa? 3. Atau bisa kurang, bisa lebih, terserah. in terms of music ya berarti? Ya, sebagai public figure, musisi, seniman. Apa ya? Mungkin Misalnya kalau aku mendescribe kamu, satu mungkin kamu udah tahu, you already know your identity gitu. Kayak gue pengennya ini, gue pengen arah musik gue kayak gini, gue pengen packaging gue kayak gini, gue pengen brandingan gue kayak gini. Kalau aku mungkin yang pertama optimis. Oke. Kedua itu apa ya?
lebih kayak soulful aja sih, soulful. Terus yang ketiga yang berkaitan dengan musik aku apa ya? Mungkin apa ya? Bingung. Kalau gue boleh nyaranin satu nggak? Boleh. Kayak sepengalaman gue ketemu lu kayak lu punya humor tapi agak dark gitu, dark humor gitu. Aduh, bener gak? iya lagi. Bener ya? Iya. Maaf banget. Berarti kalau kita recap dark humor, Tapi kan gak berhubungan sama musik aku. iya, tapi kayak gue melihat Faith sebagai musisi, oh nih orang dark humor nih. Tapi Aduh, iya I like lagi. it, kayak maksud gue, it's refreshing gitu. Dapat orang. Kayaknya bener. dia emang gak suka ya sama Seneng. studio ini. Enggak, tadi pas episode sebelumnya dia juga jatuh. Udah, Ih. nggak usah kita nggak usah berusaha untuk orang yang nggak mau berusaha buat kita. Aduh, Nah, Faith, setelah berbunga-bunga ini, Iya. fase berbunga-bunga, pastinya semua orang punya, gue pengen coba ini deh, gue pengen explore ini deh. Apalagi kalau kita ngomongin R&B, dari akar sampai R&B yang kita tahu sekarang kan udah development-nya udah luas banget. yes. Nah, kalau kita ngomongin masa depan, apalagi yang pengen kamu usahakan untuk coba, untuk tambah di katalog kamu? Menarik. Aku pingin cobain 80s city pop. Oh, iya, Itu kayak- kebayang. Iya. Pokoknya seru banget. Terus aku pingin apa ya? Kayaknya lebih ke ya soul music aja sih. Kayaknya kayak cocok banget gitu di aku, Ya. personally gitu. Dan kayak lagu aku yang berbunga-bunga ini, itu kan depannya kayak R&B banget ya. Gue baru mau ngomong itu tadi, Iya gue tuh kan? lumayan terkecoh. Karena pas verse-nya gue kayak, oh ini gini, tiba-tiba masuk refnya, oh tiba-tiba gitaran doang. Iya. Jadi gue kayak lumayan terkecoh Nah gitu itu tadi. tuh, itu dia kuncinya di situ. Iya, itu racunnya di situ Itu ya? gongnya Oke, gitu. oke. Jadi kayak, karena kan ini aku dan Soin kan. Nah kalau aku tuh personally R&B banget. Nah si Soin ini, satunya itu R&B juga kayak aku, tapi satunya itu lebih kayak pop banget Iya, gitu. iya. Jadi ya udah kita gabungin aja gitu. Gue mengerti sih idenya dan tujuannya mungkin supaya bisa membawa R&B ini menjembatani ke orang-orang yang mungkin nggak terlalu fasih dengan R&B. Jadi mereka bisa ikut nikmatin refnya juga mereka lebih mudah dicerna. Dan itu mungkin satu catatan buat teman-teman di luar sana yang mungkin pengen menggeluti musik di suatu genre yang tergolong niche. Ya pinter-pinterannya kita untuk mencari middle ground sama apa yang pasar suka, mainstreamnya apa, sama idealisme kita juga. Dan itu yang gue lihat Faith dan Soin lakukan di lagu Berbunga-Bunga. Faith, talking deeper about lu sebagai musisi. Gue rasa orang yang ikutin lu di sosmed udah tahu bahwa itu tadi harusnya salah satu yang lu bilang adalah lu perfect pitch. Iya. Iya kan? Oh iya? Tapi mungkin lu nggak enak ngomongnya karena Enggak sih, jujur nggak kepikiran tadi. nggak kepikiran. Iya. Oke, Karena itu kan gue yang ngomong. dua Faith kata. itu perfect pitch. Untuk kalian yang have been living under a rock, dia perfect pitch. Oke. Nah, dan gue pernah nonton salah satu interview lu sama Mas Indra, Iya. Indra Aziz. Lu bilang lu jarang fales. Ya nggak sih? Bener gak sih? Sebenarnya pernah sih. Pernah, cuma maksudnya jarang. Dibandingkan penyanyi-penyanyi think seperti so. aku yang pitchy. Emang iya? Iya, gue merasa gue pitchy sih terkadang. Nggak tahu sih, kadang lebih ke faktor eksternal gitu sih yang bikin aku fales. Misalkan monitor. Iya. monitor Teknis atau- ya. Iya, teknis aja sih sebenarnya. Nah, gue sekarang dibantu sama tim dari Chit Chat ini yang lumayan bekerja keras. Kita punya challenge teman-teman buat Faith untuk nyanyi salah satu lagu yang akhir-akhir ini sedang naik. Sebenarnya lagu ini adalah lagu lama. Nah, lagu ini baru naik lagi karena ini adalah sebuah musical play yang diadaptasi ke dalam sebuah film diperankan oleh Ariana Grande, dulu dinyanyiin sama Kristin Chenoweth. Judulnya The Popular. Nah, tapi bukan itu ternyata challenge-nya. Aku salah baca prompter. Kamu akan kita tantang. Enggak, menurut gue gini, lu kenapa taruh di situ? Oh, enggak, gue kira ada kayak sudden change. Oke, ini nggak usah di-cut, orang tahu kita ini natural. Ternyata itu pengantar Faith. Nah, Iya, tahukah kamu bahwa selain lagu itu ada satu lagu lagi yang ternyata Namanya? orang gemari Iya. yang dinyanyikan oleh si Cynthia Erivo. Iya. Judulnya adalah Defying Gravity. Gravity. Nah, kita mau challenge kamu karena beberapa waktu lalu ini ada cuplikannya. Faith udah cover Iya. di Reels yang aku juga sudah melihatnya dan aku tap 2 kali. Nah, sekarang kita mau tantang apakah Faith itu setiap konten dia lip sync atau enggak? Enggak dong. Itu pertanyaan bodoh ya sebenarnya. Tapi kita akan buktikan di sini. Boleh nyanyi sekelibet deh refnya. Sekelibet Kayak aja cuman ya. gitu. Cuma kayak gitu. Dan karena di perfect pitch gue nggak perlu cari key kan. Iya. Tell them how I'm divine.
flying high, defying gravity, and soon I'll match them in renown. Ini lanjut ya? Boleh? And nobody in all of us, no wizard that there is or was, is ever gonna bring me down. I hope you're happy. Gue gelindanya. Iya, bring me down. Gila loh Faith ini, gila. Menurut gue gila. Berarti terbukti bahwa dengan konten-kontennya dia itu yang sering Faith upload di Reels, itu memang suara asli Faith, bukan suaranya Ute. Nah, oke, ini ada tantangan lagi Faith. Iya. Karena kita memang di sini nggak suka, Kalau orang itu berhasil. kita pengen orang tuh gagal Jatuhnya justru. toxic ya. Iya, lumayan toxic dan lingkaran setan. Nah, kita mau menebak ke seberapa perfeksi pitch kamu gitu ya. Aku akan pencet beberapa tuts di piano ini yang sebenarnya aku tahu pasti kamu akan berhasil. Oke, aku lihat sini ya. Mau lihat mana aja aku tahu kamu bisa. Oke. Kopi aku pun jatuh. Ya. Gak apa-apa. Tumpah nggak? D. Hah? D. Delta. Salah. Itu kan Oh, di gue transpose. Iya benar. Ah. Coba. Berarti kalau misalnya bener lagi. Shit, iya bener. Bisa nggak sih dia normalin dulu? Bisa aku kan? normalin untuk kamu. Dia dengerin salah. Iya, gue tadi makanya gue pas, hah? Gue kayak, dia bohong deh gitu. Lagi. Oke. A. Iya. Berarti kalau gue nggak bersuara berarti bener. Oke. Fish. Ada lagi nggak nih? Ada. Best. E. G. Mau sampai berapa? Mau sampai beres? Kalau aku beruntutan gitu bisa nggak kamu? Boleh. Misalnya aku tat gitu ya. Boleh. Oke. Gak jelas. Wanita ini gak jelas. Oke. F. Ini mau di play langsung? Iya, aku play 3 nada, kamu mention ya. Oke. One by one. Oke. Itu tadi F S A. Bener kan? Bener. Lagi. S A F. Anjir. Ada lagi titipan tantangan jungkir balik kayang sambil kayang. Mau nebak nada sambil kayang. Mari kita tes. Sambil gelantungan. Gila, tepuk tangan dong buat Faith. Terima kasih. Oke, Faith, kamu kan seperti yang tadi aku sudah bahas beberapa kali, kamu termasuk salah satu teman musisi yang aku kenal yang aktif Iya. buat konten di social media. Yes. Kamu pernah capek nggak sih? Pernah saturated nggak? Aduh, ini sesuatu hal yang gue udah lakukan sering, gue capek deh gitu. Bukan capek sih, lebih ke kayak bosan aja. Karena kan kayak setupnya sama, terus tapi sebenarnya nggak capek juga sih, karena kan cuma itu dari tadi aku di kamar sebelum tidur, pakai baju tidur, baju rumah, terus ya udah take konten berapa kali, terus udah. Dan gue punya sebuah praduga, correct me if I'm wrong, tapi kayak mungkin di tengah-tengah lu misalnya lagi belajar, lu bosan, butuh refreshing, lu melakukan itu kan. Iya, Jadi karena aku sebenarnya itu nyanyi-nyanyi. sebuah refreshment. Iya, jujur iya. Jadi kayak ya seneng, nggak capek, tapi kayak ya udah biasa aja gitu. Ya. Ya, biasa aja sih sebenarnya. Menarik. Kamu pernah punya ketakutan nggak? Karena rata-rata misalnya orang-orang yang aku temuin, mereka punya ketakutan, termasuk aku dulu. Aku dibilang jadi penyanyi cover. Itu ketakutan aku, Nah. Kak. Iya. Nah, akhirnya apa yang membuat kamu kayak, udahlah fuck it, bodo amat, gue melakukan ini gitu. Aku jujur takut banget sih dibilang penyanyi cover karena Masih kayak, sampai sekarang nggak? sampai sekarang karena kan aku kayak misalkan kita punya single nih, kita promoin di TikTok gitu kan. Tapi kan algoritma TikTok aku tuh aku cover kan. Ya. Jadi ketika aku cover rame gitu. Tapi begitu aku nge-posting promo lagu tuh tiba-tiba langsung Ya, cep gitu. ya. Gue kan mental gue kayak, hei gue juga punya lagu Iya, gila iya, gitu iya. kan. Jadi yang bikin aku lebih nggak takut adalah ya itu konsisten promoin single aku aja, karena lama-lama orang bakal tahu sendiri gitu. Ya. Dan
aku ngerasa nggak ada salahnya sih nge-cover lagu orang, dan emang ya udah kita penyanyi, kita bisa nyanyi apa aja gitu, termasuk lagu kita sendiri dan lagu orang lain. Salutnya gue sama lu adalah lu juga salah satu temen gue yang cukup pede untuk ngupload live performance. Karena karena harus diakuin nggak banyak musisi yang berani melakukan itu. Ibaratnya gue tahu live performance gue banyak yang hancur, maksudnya pasti ada melesetnya. Cuman gue rasa disitulah orang bisa mendapatkan sisi humannya gue, kayak kalau mereka mau denger yang perfect ya udah silakan denger di Spotify. Tapi kalau kalian pengen denger cara gue membawakan ini langsung, ya gue menyediakannya. Apakah kamu juga berpikiran yang sama dengan kamu ngupload? Apakah itu memang kamu sengaja? Ya udah gue pengen promoin lagu gue, mungkin salah satu caranya lewat live performance gue, terutama di lagu yang masa lalu. Aku tuh dulu juga selalu mikir kayak, oh bikin konten tuh harus niat, entah kameranya harus beli dulu yang bagus, harus rekamannya ya gitulah, kayak harus effort gitu. Padahal enggak, sampai aku tuh pernah di satu titik dimana kayak aku posting satu video bener-bener akapela, nggak pakai musik, HP dipegang di tangan gitu, terus aku pakai gulungan rambut, dan itu tiba-tiba meledak, boom gitu aja gitu, dan aku kayak, oh ternyata orang-orang sukanya begini. Jadi konten itu tuh nggak melulu soal kayak oh kamera bagus, audio bagus, segala macam. Yang penting konsisten. Yang penting perfect pitch aja seperti saya. Enggak sih, dulu orang nggak tahu aku perfect pitch. Tapi gue kepo banget kalau dia disandingkan sama Charlie Puth. Ah enggak lah, aku kayak cuma segininya gitu. Enggak lah, menurut gue. Itu orang kayak dewa banget. Iya sih, aku takut. Belum lagi Jacob Collier. Iya, dia kalau bikin rekaman layernya kayak 300 gitu menurut gue. Iya, itu kayak nggak tahu, itu kayak malaikat surga itu disatukan. Gitu itulah perasaan kita ketemu Faith ya, gimana kita ngelihat Ute terutama. Nah Faith, salah satu segmen kita di acara ini karena nama kita adalah Chit Chat. Dan tadi aku lupa menyebutkan slogannya teman-teman, dari chart ke chat. Iya, baru, soalnya slogannya baru. Nah, kita akan ada segmen membahas lagu-lagu yang sedang ada di yang lagi charting di top chart Spotify globally. Ada 5 lagu yang akan kita bahas. Nah, di urutan kelima, siap-siap. Di urutan kelima ada Squabble Up dari Squabble sih? Ya apapun kayaknya. Itu Squabble Up dari Kendrick Lamar, salah satu top rapper kita ya, dari negeri Paman Sam, dengan monthly stream 44.764.851 kali didengarkan bulan ini. Saat lagu aku butuh 4 tahun baru sampai 3 juta. Gak apa-apa, memang ada orang seperti Kendrick Lamar dan ada seperti saya. Gitu. Itulah keberagaman hidup ya kan. Yang keempat ada siapa sih, Faith? Aku kepo. Ada Birds of a Feather by Billie Eilish dengan stream 45.200.053. Gila, yang refnya tuh kayak Birds of a Feather. Wah, kita beda. Beda aliran. Tapi sepertinya Birds of a Feather ini mengalami penurunan ya, karena ada angka turun di bawahnya, tapi nggak ngefek. Billie Eilish tetap sukses dan tetap kaya. Ya teman-teman. Di nomor 3 ada Kendrick Lamar lagi featuring SZA, Luther ya, 47 juta. Streamnya nggak usah disebut, oke. Di nomor 2 ada siapa, Faith? Ada Die With A Smile, Lady Gaga and Bruno Mars. Gile, ini sih sepupu gue ini ya memang ya. Sepupu? Bruno Mars-nya. Sepupu jauh banget. Sepupu dekat. Kayak seberapa dekat kayak segini? Deket banget, kita actually satu Grandfather I sama dia punya. Grandfather dan grandmother gitu. Adam dan Hawa kan? Ya. Iya, Buyut. Oh berarti kita sepupuan juga ya? Iya. Aduh. Di nomor 1 di siapa, Faith? Gue punya kahon. Oh iya. Berisik tapi. Apache by Rose and Bruno Mars. Gila loh, Bruno Mars ini merajai nomor 1 dan nomor 2. Iya. Kita tepuk tangan dulu untuk mereka yang bahkan tidak tahu kita. Iya. Wow. Karena kita tadi agak deep talk ya jatuhnya, membicarakan banyak hal yang serius sampai yang lebih serius lagi. Kita akan refreshing sejenak. Kita akan main games yang akan dijelaskan oleh Ute sebagai tim kreatif perwakilan hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Ute. Jadi di sini gue akan membacakan lirik lagu dengan cara berpuisi, pokoknya dengan cara suka-suka gue. Nanti kalian harus menebak ini lagu apa, judul dan penyanyi siapa. Suka-suka you? Ya. Like you? Ya. Oke ya. Yang pertama siap?
terasa waktu telah lama berlalu sejak ku bertemu dirimu. Aku lawan rumahmu, Faith Christabel. Gak streaming, gila. Kalau Spotify rap gue dibedah, nomor 1 Ariana Grande, 2 Ariana Grande, 3 Ariana Grande, 4 Bruno Mars, 5 Bruno Mars. Bahkan lagu gue gak gue stream, Faith. Terang. Iya lagi aku juga kayak gitu. Oke, next. Ada saja terlalu tinggi, seolah sempurna mudah diraih. Tak peduli. Ekspektasi yang terlalu tinggi. Lagu siapa ya? Nuka! Enggak, lu tau gak? Gue karena keseringan denger lagu itu, jadi gue kayak, ini lagu Tulus bukannya gitu. Ekspektasi yang terlalu... hari esok... bukan diam. Mengenal lebih jauh. Parah banget, gue jadi Nuka malah. Lu tes semua lagu Nuka, gue bisa nyanyi dari awal sampai akhir. Cuman judul memang gue agak kurang. Mungkin dia, mungkin enggak. Boleh nggak? Itu huruf konsonan semua. Aku galah bunga matahari. Iya benar. Apa sih? Mungkinnya. Gak ada salah. Ada orang puisi kayak gitu ya. Saya bisa jawab. Ya oke. Baru 21 kan? Iya. Kamu zodiaknya apa sih? Aries. Sama. Iya. Aries geng. Lanjut. Kemana? Harus mencari kemana? Kemana? Oh. Ayu Ting Ting ya? Mau dibawa kemana? Alamat palsu. Kok gue mau dibawa kemana? Hubungan kita itu lagu siapa ya? Wali ya? Armada ya? Jauh banget. Sorry. Ya. 2 sama kan? Ya. Aduh. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia Oh kemana? Tuhan, tolonglah. Bawa dia kembali. Mahalindam. Mahalini. Astaga. Temen bro, nggak boleh. Sorry, salah boleh. lagi aku. Mahali. Kemarin, kau datang menemui aku. Saat aku ragu, saat aku layu, canda tawamu, tenangkan aku. Yolanda. Apa sih? Kok tiba-tiba Yolanda kayak Yola? Lagu lama ya? Nggak tahu lagi kalau lagu lama nggak bisa. Lagu band kan? Aduh, Naif ya? Bukan ya? Yolanda. Shit, lagu siapa ya? Kangen band ya? Ya. Aduh, gue nggak tahu judulnya tapi. Udah setahun yang lalu aku dijauhkan dari yang ditakdirkan untukku. Yang ku ingat saat itu, yang ku lakukan hanya menggerut uangku. Tapi percaya cara-caraku. Ini lagu. Bernadia, untungnya bumi masih untungnya hidup. Terus berjalan. Iya. Ya udah dia. 32. Yang tadi gue nggak dapet half point. Yang kangen band. Enggak, orang salah. Barangkali hujan lebat susah sinyalmu lagi. Ku buat 10 kemungkinan. Juicy Lucy. Lampu kuning. Ya, betul. 4. Sorry. Mengapa ku tercabgas dan melaju? Aku udah keras sama banget nggak ada. Berlabuh, Narnatama. Oh, itu liriknya apa tadi? Aku dan kerasnya kepalaku, Fate. Memang itu part yang orang paling gak dengerin kok. Yang mana? Itu apa sih? Verse-nya. Baiknya! Verse-nya kan? Itu verse-nya. Saat menjelang hari bahagiamu, aku memiliki diam salam sepiku. Shit. Saat mereka tertawa di atas pedihku tentang cintaku yang telah pergi tinggalkanku, aku tak peduli, sungguh tak peduli, inilah jalan hidupku. Ini aku, kau mengamatiku. Aku tak peduli, sungguh tak peduli. Ya kan? Kayaknya enggak Grand deh. Friendly. Saat iya. terakhir Asidita berujung. Betul. Kayak sih dua-duanya ya. Satu Iya. lagi lah. Enggak, Gua tuh udah. mau seri. Gue gak mau seri. Boleh sekompetitif itu. Tapi karena Fate di sini bintang tamunya, Fate aku berikan kemenangan. Terima kasih lo Fate. Terima kasih. Dari kaki aku di sana, kaki aku di bawah, sampai naik ke atas, kamu masih ada di sini. Iya. Ini memang settingan kita rumah. Jadi Iya. bukannya aku tidak sopan ya teman-teman, tapi aku nyaman. Iya. Terima kasih betul. Fate sudah menyempatkan waktu untuk bermain dan berbincang bersama kita semua di Terima Chit kasih Chat. juga for having me. Kita mendoakan semoga karir Fate terus lancar, Amin. kuliahnya lancar, Amin. dan koko-koko itu segera make your first move ya.
Iya. Udah dibikinin lagu loh lu. Harus koko-koko ya. Iya. Nggak boleh. Ada mama, Iya. ada mama di situ. Dan semoga nanti next single-nya Faith balik lagi ke sini. Yes, jangan lupa Dan, undang lagi. kita tes lagi apakah dia masih perfect pitch. Ya, Oke. masih lah. Faith, untuk last messages untuk teman-teman yang nonton kita hari ini. Jangan lupa streaming berbunga-bunga udah ada di semua digital streaming platforms. Terus jangan lupa dengerin single aku lainnya. Ya, jangan lupa streaming setiap hari. Dan kalau mau ngikutin jejak karir kamu di Belantika Musik ini bisa cek di sosial media apa? Di Instagram @faithcns_ dan TikTok @faithcns. Oke. Akun selain itu adalah hoax ya. Hoax. Dan impersonator, jangan di follow. Iya. Terima kasih Faith, sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih kasih. teman-teman for tuning in. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga selalu sehat. Iya. See you on the next episode. Bye-bye.